Amerika sering digambarkan sebagai negara paling kuat di dunia. Militernya tersebar di berbagai benua. Kapal induknya bisa bergerak ke titik krisis manapun. Jet tempurnya adalah salah satu yang paling canggih. Anggaran pertahanannya lebih besar dari banyak negara besar jika digabungkan. Tapi ada satu pertanyaan yang semakin sering muncul setiap kali Amerika masuk ke konflik baru. Apakah Amerika benar-benar sedang menunjukkan kekuatan? Atau justru sedang masuk ke perang mahal yang pelan-pelan menguras dirinya sendiri? Karena dalam perang modern, peluru bukan satu-satunya yang terbakar. Uang ikut terbakar. Reputasi ikut terbakar. Harga minyak ikut bergerak. Pasar keuangan ikut gemetar. Dan kepercayaan dunia terhadap kekuatan Amerika juga ikut diuji. Di layar, yang kita lihat mungkin rudal, kapal perang, ledakan, dan pernyataan keras dari para pemimpin dunia. Tapi di balik semua itu, ada tagihan besar yang terus berjalan. Setiap rudal yang ditembakkan harus diganti. Setiap kapal induk yang bergerak membutuhkan bahan bakar, logistik, kru, perawatan, dan perlindungan. Setiap pangkalan militer harus dijaga. Setiap operasi udara membutuhkan amunisi, intelijen, satelit, radar, dan jaringan suplai yang sangat mahal. Dan semakin lama perang berlangsung, semakin besar pertanyaannya. Kalau Amerika menghabiskan begitu banyak uang untuk perang, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Apakah Amerika? Apakah sekutunya? Apakah industri senjata? Apakah produsen minyak? Atau justru rival-rival Amerika seperti China dan Rusia yang bisa menunggu dari jauh sambil melihat Amerika semakin lelah? Inilah yang membuat perang mahal menjadi sangat berbahaya. Sebuah negara bisa menang secara militer, tapi tetap rugi secara ekonomi. Sebuah negara bisa menghancurkan target, tapi kehilangan fokus strategis. Sebuah negara bisa terlihat kuat di medan perang, tapi terlihat rapuh di pasar keuangan. Dan Amerika, sebagai negara adidaya, punya masalah yang tidak dimiliki banyak negara lain. Amerika harus menjaga terlalu banyak titik sekaligus. Amerika punya kepentingan di Timur Tengah. Amerika punya kepentingan di Eropa. Amerika punya kepentingan di Laut Cina Selatan. Amerika punya kepentingan di Taiwan. Amerika punya kepentingan di Korea. Amerika punya kepentingan dalam energi, teknologi chip, dolar, jalur pelayaran, pangkalan militer, dan sistem keuangan global. Semakin luas kekuasaan, semakin mahal biaya menjaganya. Dan ketika satu konflik pecah, seluruh sistem itu ikut merasakan getarannya. Jika konflik terjadi di Timur Tengah, harga minyak bisa naik. Jika harga minyak naik, inflasi bisa tertekan. Jika inflasi naik, bank sentral bisa lebih hati-hati. Jika pasar panik, investor mencari aset aman. Jika dolar menguat, mata uang negara berkembang bisa tertekan. Jika mata uang melemah, biaya impor bisa naik. Artinya, perang yang terjadi jauh dari Indonesia pun bisa terasa sampai ke dompet rakyat biasa. Bukan karena Indonesia ikut perang, tapi karena dunia hari ini saling terhubung lewat energi, dolar, logistik, dan pasar. Sekarang mari kita lihat pihak pertama yang paling sering diuntungkan ketika perang mahal terjadi, industri pertahanan. Dalam keadaan damai, anggaran militer sering diperdebatkan. Banyak orang bertanya kenapa negara harus menghabiskan uang besar untuk senjata, rudal, jet tempur, kapal perang, sistem radar, dan amunisi. Tapi ketika konflik pecah, perdebatan itu berubah. Tiba-tiba semua negara merasa tidak aman. Tiba-tiba stok amunisi terasa kurang. Tiba-tiba rudal pencegat harus dibeli lebih banyak. Tiba-tiba drone, sistem pertahanan udara, radar, kapal, dan pesawat menjadi kebutuhan mendesak. Di titik inilah industri pertahanan mendapat momentum. Bukan berarti semua perusahaan senjata sengaja menginginkan perang. Tapi sistemnya memang bekerja seperti itu. Semakin dunia takut, semakin mudah pemerintah membenarkan belanja militer. Dan semakin panjang konflik, semakin besar permintaan. Rudal yang ditembakkan harus diganti. Amunisi yang dipakai harus diproduksi lagi. Sistem pertahanan yang terbukti kurang kuat harus diperbarui. Sekutu yang merasa terancam ikut membeli perlengkapan baru. Bagi rakyat, perang adalah ancaman. Bagi negara, perang adalah krisis keamanan. Tapi bagi industri pertahanan, perang bisa berarti kontrak baru. Pihak kedua yang bisa diuntungkan adalah produsen energi di luar zona konflik. Timur Tengah adalah salah satu pusat energi paling penting di dunia.
Di kawasan ini ada jalur pelayaran yang sangat vital, termasuk Selat Hormuz, yang menjadi salah satu nadi utama minyak dan gas global. Jika kawasan ini memanas, pasar energi langsung bereaksi. Harga minyak bisa naik. Biaya pengiriman bisa naik. Asuransi kapal bisa lebih mahal. Negara importir energi menjadi cemas. Perusahaan logistik menghitung ulang risiko. Tapi bagi produsen minyak dan gas di luar wilayah konflik, situasi seperti ini bisa menjadi peluang. Ketika pasokan dari satu wilayah terganggu, pembeli akan mencari sumber lain. Ketika risiko meningkat, harga energi bisa naik. Dan ketika harga naik, sebagian eksportir energi justru mendapatkan pendapatan lebih besar. Inilah ironi geopolitik energi. Krisis di satu wilayah bisa menjadi keuntungan bagi wilayah lain. Negara yang tidak ikut menembakkan satu peluru pun bisa mendapatkan uang lebih banyak hanya karena pasar takut suplai terganggu. Sementara negara importir energi harus menanggung biaya yang lebih tinggi. Bagi Indonesia, efek seperti ini penting untuk diperhatikan. Kalau harga minyak dunia naik, tekanan bisa masuk ke banyak sektor, BBM, subsidi energi, transportasi, biaya logistik, harga pangan, dan inflasi. Jadi perang jauh di Timur Tengah bukan sekadar tontonan berita luar negeri. Efeknya bisa merambat ke harga barang di pasar. Pihak ketiga yang mungkin paling diam-diam tersenyum adalah rival geopolitik Amerika. Cina tidak harus berperang langsung dengan Amerika untuk melihat Amerika terkuras. Rusia tidak harus menyerang Amerika untuk melihat fokus Amerika terpecah. Iran sendiri, jika mampu bertahan cukup lama, bisa mengubah konflik menjadi perang stamina. Dalam strategi besar, tujuan perang tidak selalu menghancurkan lawan dalam satu serangan. Kadang tujuannya adalah membuat lawan membayar terlalu mahal. Membuat lawan kehabisan amunisi. Membuat lawan membagi perhatian. Membuat rakyat lawan mempertanyakan kenapa uang negaranya terus mengalir ke perang jauh di luar negeri. Membuat sekutu lawan mulai ragu. Dan membuat dunia melihat bahwa negara adidaya pun bisa lelah. Jika Amerika terlalu sibuk di Timur Tengah, Cina bisa mendapat ruang lebih luas di Asia Pasifik. Jika Amerika harus mengalihkan perhatian politik, logistik, dan militer ke satu konflik baru, rival-rivalnya bisa membaca itu sebagai peluang. Bukan berarti Amerika langsung kalah. Tapi dominasi global tidak selalu runtuh dalam satu hari. Kadang ia melemah karena terlalu banyak beban ditanggung sekaligus. Pihak keempat yang bisa mendapat momentum adalah negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan pada dolar. Dolar Amerika masih menjadi pusat sistem keuangan global. Banyak perdagangan internasional masih menggunakan dolar. Banyak cadangan devisa negara masih dalam bentuk dolar. Banyak komoditas besar, termasuk minyak, masih sangat terkait dengan dolar. Tapi setiap kali Amerika memakai kekuatan finansial, sanksi, dan militernya, sebagian negara mulai bertanya. Kalau suatu hari kami berbeda arah dengan Amerika, apakah aset kami bisa dibekukan? Apakah transaksi kami bisa dibatasi? Apakah sistem dolar bisa dipakai sebagai senjata politik? Pertanyaan seperti ini mendorong sebagian negara mencari alternatif. Transaksi dengan mata uang lokal. Pembelian emas. Sistem pembayaran alternatif. Kerja sama energi yang tidak selalu menggunakan dolar. Proses ini tidak cepat. Dolar tidak akan hilang hanya karena satu konflik. Tapi perang mahal, sanksi besar, dan ketegangan geopolitik bisa mempercepat rasa tidak percaya. Dan dalam ekonomi global, kepercayaan adalah fondasi yang sangat mahal. Sekarang, siapa yang paling dirugikan? Pertama, tentu saja rakyat di wilayah konflik. Dalam semua analisis geopolitik, mereka sering berubah menjadi angka. Jumlah korban. Jumlah pengungsi. Jumlah bangunan hancur. Jumlah serangan. Tapi di balik angka itu ada keluarga, anak-anak, pekerjaan, rumah, dan masa depan yang hilang. Kedua, negara-negara importir energi. Jika harga minyak naik, negara yang sangat bergantung pada impor energi akan merasakan tekanan besar. Biaya transportasi naik. Biaya produksi naik. Biaya listrik dan bahan bakar bisa naik. Dan akhirnya konsumen ikut membayar. Ketiga, perusahaan global. Saat perang membuat jalur logistik tidak pasti, perusahaan harus membayar lebih mahal. Beberapa menaikkan harga. Beberapa menunda investasi. Beberapa mengurangi produksi. Beberapa memindahkan beban ke konsumen. Keempat, pasar keuangan.
Investor tidak suka ketidakpastian. Ketika perang lebar, pasar bisa bergerak liar. Saham bisa turun. Harga minyak bisa melonjak. Dolar bisa menguat. Mata uang negara berkembang bisa tertekan. Dan orang biasa yang punya tabungan, cicilan, atau investasi ikut merasakan dampaknya. Di titik ini, perang mahal Amerika bukan hanya soal Amerika. Ia menjadi getaran global. Amerika mungkin masih menjadi negara paling kuat di dunia. Militernya masih luar biasa besar. Teknologinya masih unggul. Aliansinya masih luas. Dolar masih sangat dominan. Tapi kekuatan besar juga punya kelemahan besar. Ia harus membayar biaya menjaga sistem yang sangat luas. Dan ketika dunia makin terpecah, biaya itu makin mahal. Mungkin inilah dilema terbesar Amerika hari ini. Kalau Amerika tidak bertindak, ia terlihat lemah. Tapi kalau Amerika bertindak terlalu jauh, ia bisa terkuras. Kalau Amerika mundur, sekutunya bisa ragu. Tapi kalau Amerika masuk terlalu dalam, rakyatnya sendiri bisa bertanya kenapa uang negara terus dipakai untuk konflik yang tidak selesai-selesai. Kalau Amerika membiarkan rivalnya bergerak, pengaruhnya bisa turun. Tapi kalau Amerika merespons setiap krisis, ia bisa kehabisan energi. Inilah jebakan adidaya. Bukan karena Amerika tidak kuat. Tapi karena menjadi terlalu kuat juga berarti harus menanggung terlalu banyak tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu mahal. Bagi Indonesia, pelajaran dari perang mahal Amerika sangat jelas. Kita tidak boleh melihat konflik global hanya sebagai drama luar negeri. Kita harus melihatnya sebagai sinyal bahwa dunia sedang masuk fase mahal dan tidak stabil. Energi bisa mahal. Pangan bisa mahal. Dolar bisa menguat. Rupiah bisa tertekan. Logistik bisa terganggu. Investor bisa lebih sensitif. Dan negara yang tidak punya ketahanan ekonomi akan lebih mudah terguncang. Karena itu, Indonesia perlu membaca dunia dengan lebih dingin. Bukan hanya bertanya siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi juga bertanya, kalau konflik ini melebar, apa dampaknya ke ekonomi kita? Apa dampaknya ke APBN? Apa dampaknya ke harga BBM? Apa dampaknya ke impor? Apa dampaknya ke pasar kerja? Apa dampaknya ke rakyat kecil? Inilah cara berpikir geopolitik yang lebih penting. Karena dalam perang modern, korban tidak selalu berada di medan perang. Kadang korban berada ribuan kilometer jauhnya, dalam bentuk harga barang yang naik, mata uang yang melemah, pekerjaan yang hilang, dan masa depan yang semakin tidak pasti. Jadi, siapa sebenarnya yang diuntungkan ketika Amerika terjebak perang mahal? Jawabannya tidak tunggal. Industri pertahanan bisa diuntungkan dari belanja senjata. Produsen energi bisa diuntungkan dari harga minyak yang naik. Rival geopolitik Amerika bisa diuntungkan jika Amerika terkuras. Negara-negara yang mendorong sistem non-dolar bisa mendapat momentum. Aktor politik tertentu bisa memakai rasa takut publik untuk memperbesar anggaran keamanan. Tapi bagi rakyat biasa, perang mahal hampir selalu berarti satu hal, hidup menjadi lebih tidak pasti. Dan mungkin itulah ironi terbesar dari perang modern. Negara bisa menyebutnya operasi keamanan. Militer bisa menyebutnya strategi. Politisi bisa menyebutnya kepentingan nasional. Pasar bisa menyebutnya risiko geopolitik. Tapi bagi rakyat biasa, perang seringkali berakhir sebagai harga yang lebih mahal untuk hidup sehari-hari. Amerika mungkin masih kuat. Tapi pertanyaannya bukan hanya seberapa kuat Amerika menembak. Pertanyaannya adalah seberapa lama Amerika sanggup membayar semua tagihan ini. Karena dalam perang mahal, pemenangnya bukan selalu yang paling banyak menembakkan rudal. Pemenangnya adalah yang paling tahan menanggung biaya. Yang paling sabar menunggu. Yang paling pintar mengambil keuntungan dari kepanikan. Dan yang paling siap ketika dunia lama mulai kelelahan. Kalau menurut kamu, Amerika sedang menjaga stabilitas dunia, atau justru sedang masuk ke perang yang akan menguras dirinya sendiri? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Karena mungkin perang terbesar hari ini bukan hanya terjadi di langit Timur Tengah. Tapi juga di pasar, di harga minyak, di nilai dolar, dan di masa depan ekonomi dunia.